Oke, kita menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin. Nah, katanya kalau dikasihin bekas pencetan HP di karet touch keyboard itu. Nah, ini yang sudah kita pasang kemarin bekas pencetan HP. Nah, kan. Nah, ini yang sudah dipasang. Apa aman untuk papan PCB-nya? Kita lihat. Nah, cek. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita lanjut yang kemarin. Ada komen dari teman-teman yang bilang kalau perbaiki touch keyboard pakai pencetan HP bekas, katanya berisiko sama papan PCB-nya yang ada di dalam. Nah, kalau cara yang kemarin menurut teman-teman kurang efektif, berisiko lah. Nah, ada cara kedua yang lebih mantap, tidak ada menimbulkan risiko, terus touchnya kembali baru seperti semula. Nah, kita perbaiki kemarin kan bekas HP, bekas pencetan HP. Nah, yang sekarang ini cara kedua yang lebih aman, lebih efektif. Jadi kita perbaiki, kita nyalakan keyboardnya dulu. Nah, teman-teman yang kemarin itu kan bekas HP, bekas pencetan HP. Ini yang sekarang cara kedua lebih aman. Nah, kebetulan punya saya ini ada tombol ini, nah, pongesan ini tidak berfungsi, sudah rusak. Nah, coba kita deketin dulu. Nah, jadi tombol ini sudah rusak, tidak berfungsi. Nah, nanti kita perbaiki dengan cara yang kedua. Yang kemarin kan caranya kata ada yang komen berisiko sama papan PCB-nya. Papan PCB-nya katanya bisa rusak kalau pakai bekas HP. Nah, tapi sebenarnya itu tidak apa-apa, asal benar aja caranya pasang. Saya sampai sekarang tidak ada masalah, tidak ada merusak papan PCB, asal benar cara pasangnya. Tapi kalau memang teman-teman kurang yakin sama cara yang kemarin, ini cara kedua. Nah, kebetulan ada ini yang tidak berfungsi, salvo pongesan tidak berfungsi lagi, susah dipencet. Nah, ayo kita perbaiki langsung aja ke caranya. Oke, kita skip videonya dulu sebentar. Oke teman-teman, nih kemarin caranya katanya yang pertama itu kan bekas pencetan HP. Nah, nanti kita lihat apakah benar bekas pencetan HP itu di dalamnya itu papan PCB-nya itu katanya bisa rusak kalau pakai pencetan HP. Nanti kita cek, kita lihat apa benar rusak. Nah, kemarin banyak ada yang komen katanya bisa membahayakan sama papan PCB-nya katanya. Kita lihat nanti, kita cek apa benar rusak papan PCB-nya, kita lihat nanti. Oke. Nah, sudah selesai, kita buka. Kita skip videonya supaya cepat. Nah, kita bongkar dulu. Nah, nanti kita lihat yang kemarin katanya papan PCB-nya bisa rusak kalau pakai bekas HP. Tapi kalau menurut teman-teman itu yang masih kurang efektif, ada cara kedua lagi yang lebih bagus, lebih efektif lah, tidak merusak papan PCB, lebih aman. Nah, tapi kita lihat dulu, kita cek dulu apa benar rusak papan PCB-nya. Nah, kita buka dulu bautnya semua. Untuk yang di depan ini kan supaya nah, ini kita bongkar dulu bautnya teman-teman, sabar sebentar. Nanti kita lihat apa benar rusak papan PCB atau tidak. Soalnya kemarin banyak yang komen
katanya apa tidak membahayakan papan PCB. Nah, nanti kita cek, kita lihat ya. Kita cek nanti, kita lihat apa benar papan PCB-nya rusak kalau dipasangin bekas HP ya. Kita cek, kita lihat. Nah, nanti kita pasang juga yang cara kedua. Kalau masih ragu dan kok katanya kemarin kan kurang aman untuk papan PCB, kita lihat papan PCB-nya apa benar rusak kalau dipasangin bekas HP, bekas pencetan HP itu. Nah, ayo kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang kemarin kita pasangin bekas bekas HP ini. Nah, karetnya ini yang bekas HP. Nah ini kan bekas HP. Kita lihat apa benar rusak papan PCB-nya. Nah, aman. Nah, lihat masih aman, tidak ada masalah sama sekali, lecet pun tidak ada. Katanya kemarin ada yang komen tidak aman kalau pakai bekas pencetan HP. Nah, aman, tenteram, bahagia. Nah, ini bekas HP kemarin. Nah, kebetulan ini saya belum pasang satu kemarin karena bekas HP-nya ini habis. Nah, yang ini kita pasang cara kedua yang lebih aman lagi, hasilnya memuaskan juga, seperti baru juga. Nah, dengan modal seadanya. Ini bekas HP kemarin. Nah, yang ini kita pasangin cara kedua. Nah, kita pasang cara kedua lagi yang lebih aman lagi kalau masih kurang yakin dengan cara yang ini. Kita pasang lagi yang cara kedua. Oke, kita skip dulu sebentar, kita ambil bahannya. Nah, bahannya sudah siap. Nah, yang pertama ya hampir sama aja kayak cara kemarin. Yang pertama lem 5.000. Nah, lem ini paham aja itu lem apa. Nah, banyak orang jual di toko. Nah, ini barangnya satu. Nah, yang kedua lidi. Nah, lidi nanti buat yang ketiga buat naruh lem di atas sini nanti supaya enggak berlebihan. Nah, itu yang paling penting ini bekas kalkulator atau bekas remote. Nah, ini nanti. Nah, ini bahannya nanti kita pakai bekas kalkulator atau bekas remote. Nah, bekas remote TV, bekas remote CD, apalah, yang penting bekas remote lah. Nah, yang ketiga yang kelima. Nah, yang kelima silet. Nah, jadi bahannya 5. Lem ini buat naruh lem nanti di atas lidi, silet sama bekas kalkulator atau bekas remote. Nah, ini nanti kita pakai. Ini lebih aman. Pokoknya kalau pasti aman ini. Aman, tenteram, bahagia. Nah, cari yang agak bagus ininya. Nah, ayo langsung kita praktikkan aja caranya gimana. Nah, kalau yang kemarin katanya ini kurang aman, tapi buktinya ini aman-aman aja kawan. Nah, tapi ini lebih aman lagi. Kalau kurang yakin cara yang kemarin, ini lebih aman lagi. Ayo kita coba langsung aja dah caranya ya. Pertama, nah ini kita iris tipis saja, tipis, yang penting bisa nempel, tipis. Kita iris. Nah, kita iris seperti ini. Nah, iris tipis saja. Nah, gini kawan, cara pelan-pelan aja, yang penting bagus hasilnya. Nah, kita iris tipis bekas HP atau bukan bekas HP ini, bekas kalkulator atau bekas remote TV bisa, bekas remote CD bisa juga. Nah, ini kalau ini saya pakai bekas kalkulator rusak. Nah, sudah kawan. Nah, hasilnya gini. Nah, ini hasilnya sudah diiris tipis seperti ini. Nah,
ini hasilnya. Nanti kita pasang, kita taruh lidi, pasang di sini. Nah kita deketin lagi, nanti kita deketin lagi supaya lebih jelas. Nah langsung aja ke caranya. Nah kayak kemarin kan, ini yang pertama lem taruh di sini kayak kemarin aja, caranya sama kayak kemarin, taruh di sini lemnya. Nah sedikit aja, sedikit. Nah yang penting ada lah ini lemnya. Nah yang penting ada. Nah yang kedua lidi. Nah lidi seperti ini. Habis itu siapkan barang yang sudah mau dianu. Ini kita taruh lem di sini, taruh tetesan lem. Nah ada juga yang nanya kemarin, gimana bang kalau yang ini lepas, apa tak membahayakan, ndak konslet? Tidak. Gimana mau membahayakan? Kalau ini lepas, ini bahan ini lepas, dia akan terkurung di sini, dia nempel di papan PCB, terkurung, otomatis tidak bisa kemana-mana. Ini nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar ke situ ke sini, nggak bisa. Jadi aman-aman aja. Kalau misalnya lepas pun nggak konslet dia. Nah nggak kemana-mana, ini terkurung di sini. Nah terkurung di sini, nempel di sini, terkurung, nggak bakalan lepas. Nah nggak bakalan konslet kemana-mana, atau misalnya ngonsletin yang lain, bahan yang lain, nggak apa-apa, aman. Nah langsung kita ke caranya aja. Nah tetesin di sini, tetesin secukupnya saja. Nah kalau sudah, kita tempel bahan yang tadi. Nah ini bahannya yang tadi kita tempel di sini. Ini bahan tadi. Nah kita tempel di sini. Nah setelah kita pasang, tapi hati-hati ini masangnya, jangan sampai anak kena lem di atas ini, jangan sampai ada kena lem. Hati-hati, pelan-pelan saja, yang penting berhasil. Nah jangan sampai kena lem di atas ini, pelan-pelan saja masangnya. Nah ini hasilnya tadi yang kita pasang ini, kita iris tipis, kita pasang di sini. Kalau menurut kalian ini kurang aman, pasang yang seperti ini. Kalau ini aman, sama kayak apa, baru, ini kayak karet baru. Kalau ini yang penting cari yang agak bagus ininya ya, karbonnya. Oke, langsung kita pasang, kita coba, kita tes apa berhasil atau tidak. Oke langsung. Nah kita skip dulu, kita pasangin dulu. Nah kita pasangin dulu bautnya. Nah habis dipasangin baut, kita coba, kita tes. Nah sudah selesai, kita pasang baut. Nah oke. Nah sip, sudah kita pasang. Kita coba dulu sebelum dipasang habis, apa benar bagus, connect atau tidak, bisa dipencet atau tidak. Nah kita nyalakan dulu keyboardnya, nyala. Yang tadi tombol ini apa, function. Nah tombol function. Nah kita pencet tombol function, berfungsi atau tidak. Nah berfungsi teman-teman, berfungsi dengan baik. Nah berfungsi dengan baik. Nah ya, artinya tugas selesai. Nah berfungsi dengan baik. Nah ya kan, tombol function bisa. Cara tadi yang kedua ya sudah selesai, kita pasang dulu semua sama ininya. Nah belum dipasang lagi, ini tutsnya belum dipasang, kita pasang dulu. Nah kita matikan dulu keyboardnya. Nah oke, sudah selesai, kita pasang semua. Nah oke, sudah pasang semua, kita nyalakan. Nah sudah nyala. Ini tombol function tadi yang tidak berfungsi, yang barusan kita perbaiki. Nah iya, nah tombol ini tadi yang tidak berfungsi, nah yang kita perbaiki. Nah oke, mau. Nah ya, nah
Nah, tombolnya berfungsi dengan baik. Nah ya, sip. Oke, nah kita tes dulu sebuah lagu. Tombolnya sudah berfungsi dengan baik. Ya dong. Ya, silakan mencoba.